Sing ringan-ringan lah, sementing bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati. Jadi kayak di masalah berat ya entah mau urip mau nopo sedih. Aku luwih wali meneh ora nganti sesuk. Setiap saat aku bisa mati. Jadi nanti masalah. Cuma masalah iku permanen bar mati tambah rokok lha iku aja sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning dunya tok ora usah sampe tok akhirat. Untuk ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malah nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Damane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis secara beragama iku rileks karena itu satin inti. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saya ini. Tapi sampai orang alim masih sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotor, takutnya fatwa itu ekstrim. Kemudian saling apa? Saling jika masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahadu minasab lebih tajam ketimbang apa? Dan karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Nah, kita zaman Nabi itu kan enak ya. Sehingga Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saya ini gak seru. Tukaran gue repot. Masih aku musuh sampai ini soalnya bener sampean. Orang ora tahu seneng kok musuhi piye ngono kan gak enak. Dajal misalnya kiai itu karena mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Soale sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Kalau orang tuane apa anake? Terus kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat dan moyo jaga lucu. Jadi kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Anak wani wong tuwa ya anak. Model opo? Ya model milih dia model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu hindari ngetikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u as-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya ringan. Ya mungkin terus ada hisab-hisab yang mungkin sampean coba nih antisipasi hisab. Jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Lama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu tidak ditakoi wae pengenan dong ngerti apa takoi. Ilmu bisa nglakoni. Boten gede ilmu ya Gusti. Harus sering temusan. Dunya boten gede dunya. Lha opo nek dunya ngetosi mati sing aman doang. Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya kacek 500 tahun ketakoi. Dia apa boten gede napa-napa. So ngaji boten. Gak perlu bertanggung jawaban berkorban kacau kan.
Nah, sementing kalau terang ngeten, iki penting rungokno. Masar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiye kuno maknane bayangno nggon masar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, tempat berhenti. Terus di situ ada innahu mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Ya ngono, semuanya dihisab. Terus ketika Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji, kesampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten kan biasa wis donga robbana zalamna sana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Orang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ini serobong akeh maksud ini kan. Jadi kayak ngakuin apa robbana dalamna anfusana. Sehingga ketika Kanjeng Nabi sudah hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Hingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, itu khawatimah suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes dia perjanjian be pangeran Gusti. Dalam perjanjian ya apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon boten usah istighfar malih pun iki pun. Deal soalnya deal. Itu ketika Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo ra kena hisab. Mergo podo-podo ora ono. Jadi ora ono barokah kaya goblok. Barokah. Sing lakoni ya ora paham. Sing kritik. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Bukti itu khawatimah suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab apa? Naam. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thariq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan diri di jalan yang gak orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala.
Maka kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya, apa? Sampai kenyang. Kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang rasani wong enggak macam-macam. Iku ya insyaallah disepuro pengiran. Jadi orang wali, jadi wali kok kagian wong. Tidak kok, kenapa kok turu wong wali? Mboten siap roh dunya Gusti. Kenapa? Dunya susah tok, padha mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga lho. Ya swargane wong turu ya kira-kira dot. Habis. Jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu itu keliru biasa mawon. Turu ku ya ibadah wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe sanggup bae napa ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah. Jika kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang doa. Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi aku lagi kecewa besi kritik mereka insya Allah rapati paham masalah usul itu. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya, tapi tadi ya semua itu resiko. Sama Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang wae. Wong padha ora paham wae to. Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina ya Allah. Jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrimah. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak bisa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari, yang enggak dosa, mengeksekusi yang sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Tadi penjara mulai juga sisa korupsi jaga. Jadi benar lah pokoknya zaman akhir itu benar. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Disebut sing bener di aja nih, sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah, nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Dan masalah orang KPK lah, nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Iku aneh-aneh wae. Iku wong mukmin kok bakas ngono. Sementing iku nek kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK, wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Kecuali ra usah pangeran ateis, iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Jadi karena pemimpin ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue bukan gantung no pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok. Misalnya rasa sejahtera, sarai menteri sosial harusnya gini-gini. Orang korupsi salah KPK, gue nak ono keamanan salah polisi. Senengannya nyala nom. Gue sekali-kali nggak gue tauhid. Nak ono adab ibu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kafima qaddamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah di zaman sudah seperti ini sanut ya ada umumnya wong akeh. Kalau terang kembali masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antuhasab. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya.
Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Muin, oh, ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Ribon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, naramelo gendeng, keduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, warna nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan, sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid, ono menawarani Mbah Mun dukuh. Masjid kok ono menarani, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, orang masjid tahu orang. Ini baru kayak ada menaranya kan. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak, karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duhidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan, karena yang nolong itu. Dan, ya kan, dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampai ini tulis saja, misalnya sampai nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu, mereka tahu Korea, Hongkong karena kan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar ke berduaan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan baru ahli saraf. Buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun sewu ada sopong banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampai nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Baru diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya kan? Jika syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihr kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad, alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil, kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi Nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan
Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi selunak-lunus, ketemu wong monggo oje. Jadi ketemu dia oje. Terus sengerti nak Nabi ku sapa sih? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tablek fatona. Tablek itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, kayak Jamul Jamek. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jamek, kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya wis pusing. Jamul Jamek, kumpulannya piro-piro kumpulan. Jadi ilmu apa ae ono ning kono. Sing gak ono ilmu dukun, mrene mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ono. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Karena potensi ulang bus warga itu tinggi sekali. Cara semodel dia itu, jadi cara semodel dia itu. Jadi cukup banyak no. Apa nanti cara sitok ya? Mesti kalau nu gak ada cara kata. Jadi nak dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadole pangeran. Itu kena buat tiru. Pokoknya bus warga nganggo fadole. Masalah utama kita sebetulnya itu, makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pulau Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal busnya, anter. Muan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti tulis ahli takrib, cuma guyu. Di Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Aduh maaf ya barang maaf, tapi sampai bab gak apa-apa. Paling untuk fongsoan, harian mode jenengan 2 tahun. Tapi ini mode mau tahun bulan, mulai ngaji ini udah bab. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Banyak sahabat kalau ditanya dia tidak bisa karena ngajinya ada hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa mau tak suano Abu Bakar, tak suano Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat Fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu, iya umatku jadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko, ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr, terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Itu mau nurono apa? Minal fajr. Karena kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Us alim gue yakin nanti. Memang ikut tak? Oh saya gitu. Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa?
benang hitamnya malam, yang putih artinya fajar, sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksudnya iki ora sithik gitu terus turun apa? Inal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja Bapak? Inal fajar. Lolos langsung dokter.